Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kali ini kita akan kembali membawakan sebuah kisah Nabi Soleh, yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Samud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab. Dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai oleh suku Ad, yang telah habis binasa di sabuk angin Taufan, yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihi salam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah. Binatang-binatang dan ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah-indah, bangunan, rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera, dan bahagia, dan merasa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka serta anak keturunan mereka. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh, dan apa yang mereka dapat mereka jangkau dengan panca indera. Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Samud, karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus, tanpa diutusnya Nabi pesuruh di sisinya. Nabi Soleh diberikan tugas untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya, dengan berantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan Rasulnya. Sunatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Soleh, seorang yang telah dipilihnya dari kaum suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah dalam pergaulan. Diperkenalkan mereka oleh Nabi Soleh kepada Tuhan yang sepatut mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur, yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka. Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah, bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Soleh memperingatkan mereka bahwa ia adalah seorang daripada mereka, terjalin antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah seketurunan dan sesuku dengan mereka. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi mereka, dan sesekali tidak akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan bagi mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa dirinya adalah pesuruh dan utusan Allah, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka adalah amanat Allah yang harus dia sampaikan, kepada mereka untuk kebaikan mereka semasa hidup mereka dan sesudah mereka mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia serukan, dan ia anjurkan agar mereka segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman hanyalah kepada Allah semata. Allah Maha dekat kepada mereka, mendengarkan doa mereka, dan memberi ampun kepada yang salah bila dimintanya.
Terperanjatlah kaum soleh mendengar seruan dan dakwahnya bagi mereka. Merupakan suatu hal yang baru dan yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Soleh itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai Soleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam, pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset, dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendak agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sesekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak mempercayai cakap-cakap kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu." Nabi Soleh memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya beriman kepada Allah yang telah mengaruniai mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakanlah kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang Rasul-Nya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi kepada mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka, dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah atas mereka. Ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntunan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakannya hanya terdiri dari orang-orang yang berkedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian yang terbesar, terutamanya mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri menolak ajakan Nabi Soleh, serta mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Soleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi Nabi atau Rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercakap kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu." Nabi Soleh menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau menambahkan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah, dan daripadanya kelak aku harapkan balasan
dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan mentelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari muka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu. Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Soleh dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang untuk mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kaum kalangan menengah ke bawah dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Soleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian yang luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Kemudian Allah memberi mukjizat kepada Nabi Soleh dan Nabi Soleh pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya, bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Soleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka. Bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Soleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Dengan menuju kepada binatang yang baru keluar dari perut batu karang itu, berkatalah Nabi Soleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu, dan bagi ternakmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta ini di ladang-ladang, memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Soleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal ini menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemilik binatang itu, yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Soleh ini di tengah-tengah mereka merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Dengan berhasilnya Nabi Soleh mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, maka gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Soleh. Bahkan sebaliknya, telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh mereka pemilik-pemilik peternakan yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Soleh yang merajalela di ladang dan di kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Unta Nabi Soleh pun dibunuh oleh persekongkolan yang diadakan oleh orang-orang dari kaum Samud. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Soleh, bila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi mereka, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerah dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Soleh.
Di samping janda itu ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik, menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu, di samping hasutan para pemuka Samud, mengundang dua orang lelaki bernama Mushoda bin Muharij dan Gudar bin Sadif berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan bagi meraih hadiah yang dijanjikan.